Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, di mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 11 kita akan masuk kepada bab yang ke-8, yaitu tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nah, ini silakan kalian baca ya. Nah, kemudian indikator dari bab ke-8 ini apa saja? Juga silakan kalian bisa baca di layar yang ada di belakang ini. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke peta konsep. Ini sebagai gambaran secara global, secara umum, poin-poin apa saja yang akan kita pelajari di bab yang ke-8 ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada 6 poin pembahasan, dan yang akan kita bahas yaitu di 3 poin ya. Meninggal dunia, husnul khotimah, dan su'ul khotimah. Dan untuk 3 poin berikutnya insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, kita masuk kepada pembahasan pokok, yaitu mengenai kematian. Kematian ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita hindari, karena semuanya sudah merupakan ketetapan yang melekat pada setiap makhluk yang bernyawa. Nah, akan tetapi yang harus menjadi perhatian kita dalam kematian itu adalah kondisi kita saat meninggal itu ada dalam kondisi seperti apa. Karena di dalam Islam dikenal dengan 2 konsep ya ketika seseorang meninggal dunia. Satu, konsep husnul khotimah. Lalu yang kedua, konsep su'ul khotimah. Dan husnul khotimah inilah yang harus jadi cita-cita dan harapan bagi kita semua, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara husnul khotimah ini haruslah kita hindari, bahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi su'ul khotimah ini. Lalu husnul khotimah dan su'ul khotimah ini apa? Nah, nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan informasi kepada kita terkait dengan kehidupan juga kematian, di mana sama-sama kita meyakini bahwa kematian ini merupakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari setiap yang hidup. Nah, oleh karenanya Al-Quran mengkonfirmasi keadaan tersebut sebagai bentuk informasi yang menguatkan akan keyakinan manusia terhadap sebuah kematian. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Artinya bukan hanya manusia, tapi semua yang bernyawa, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat, juga jin, itu semuanya akan mengalami kematian. Ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa ilaina turja'un. Nah, kemudian hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, yang menjadi catatan untuk kita semua itu adalah kalimat atau redaksi akhir yang ini gitu. Kalau redaksi awal kullu nafsin dha'iqatul maut, nah ini sebagai bentuk tazkirah saja, merupakan tanbih, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia akan sebuah kematian. Karena tanpa melalui ayat pun, dengan akal pikiran sehat, manusia akan berkesimpulan bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Lalu kenapa Allah menyampaikan hal tersebut di dalam Al-Quran? Nah, ini merupakan tanbih,
Tanbih itu artinya peringatan, ya, atau tazkirah, ya, karena seringkali manusia itu justru dia lupa terhadap kematian itu sendiri. Nah, dan yang menjadi catatan pentingnya bagi kita dalam sebuah kematian itu adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi perhatian yang kuat bagi orang-orang yang beriman terhadap sebuah kematian. Oleh karenanya nanti bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan terjebak dengan urusan kematiannya. Jadi tidak akan fokus kepada kematiannya itu sendiri, tapi fokus apa yang akan dihadapi, apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi sebuah kematian. Karena sejatinya kematian itu merupakan pertemuan antara hambanya dengan Tuhannya. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menguatkan begitu ayat 57 ini dari surat Al-Ankabut, wahai para hamba Allah, bertobatlah karena Allah selalu memberikan, wahai para hamba Allah, berobatlah karena Allah selalu memberikan obat untuk semua penyakit kecuali ketuaan. Jadi setiap penyakit itu Allah senantiasa memberikan obatnya, tapi ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu tua. Nah, tua saja tidak ada obatnya, ini apalagi sebuah kematian begitu. Jadi sesuatu yang pasti. Nah, kemudian kematian itu merupakan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kematian bagi kita semua. Di dalam Quran surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kematian dan kehidupan ini merupakan dua hal yang senantiasa akan melekat kepada diri kita semua. Dan yang menjadi poin daripada mati dan hidup ini adalah ujian, ya. Ujian dari Allah untuk apa? Untuk menguji sejauh mana amal kebaikan kita usahakan, kita lakukan. Nah, kemudian orang-orang itu senantiasa khawatir akan datangnya sebuah kematian, sehingga tidak sedikit kita temui orang-orang berusaha bagaimana agar umurnya panjang, mencari ramuan, mencari obat, bahkan sampai diulang tahunkan dengan nyanyiannya yang terkenal, ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Artinya orang itu berharap hidup gitu, dan tidak ingin sebuah kematian. Nah, hingga bisakah gitu kita lari dari sebuah kematian, menghindar dari sebuah kematian? Tentu jawabannya itu tidak sama sekali. Nah, di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Nah, artinya ada beberapa orang, bahkan kebanyakan orang-orang itu dia berlari dari sebuah kematian. Dia tidak menerima kenyataan dari sebuah kematian. Maka dia mencari berbagai macam cara untuk menghindari dari kematian tersebut. Tetapi kata Allah, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Nah, artinya kematian itu bukan kita yang mendatangi, tapi kematianlah yang mendatangi kita semua dimanapun kita berada. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka maut pasti akan mendatangimu. Nah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang mesti kita khawatirkan dari sebuah kematian, apa yang mesti kita takutkan dari sebuah kematian, tidak ada.
maka tidak ada istilah berani mati, takut mati, atau biasa-biasa saja terhadap kematian, nggak ada. Justru yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana sikap kita untuk mempersiapkan kematian tersebut. Bukan masalah kematiannya, karena itu sesuatu yang pasti adanya dan tidak bisa kita tolak. Nah, kemudian kematian ini merupakan jalan untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan kesempurnaan hidup. Nah, inilah konsep sebetulnya dalam Islam, bahwa kematian itu justru bukan merupakan sesuatu yang harus kita lari daripadanya, yang harus kita hindari daripadanya, atau sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian itu merupakan sebuah gerbang untuk menuju sebuah kehidupan yang sebenarnya. Ibaratnya akad nikah dalam sebuah pernikahan. Ketika seseorang ingin hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dan berstatus sebagai suami istri, maka harus ada gerbang yang dilalui. Apa? Yaitu pernikahan. Maka kematian pun itu ibaratnya sebuah pernikahan begitu, di mana kita akan menjelang kehidupan yang sebenarnya. Nah, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64, nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah khabar atau informasi kepada kita, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Maksudnya kehidupan dunia yang kita alami sekarang. Nah, Allah menjelaskan begitu, hanya merupakan senda gurau dan main-main. Ya, kita bisa perhatikan, ya, kita bisa renungi bagaimana senda guraunya, main-mainnya hidup yang kita jalani saat ini, jika semata-mata hanya kehidupan dunia begitu. Kita makan, kita minum, kemudian makan, setelah makan dan minum kita buang air besar, buang air kecil, kemudian makan lagi, terus seperti itu. Kemudian kita tidur untuk istirahat, setelah istirahat kita bangun, kemudian kita bekerja, setelah bekerja kita istirahat lagi, terus seperti itu, berputar gitu ya, tidak ada ujungnya. Nah, dalam hal makan dan minum, setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Nah, tetapi tubuh kita semakin kesini justru semakin melemah, padahal makan dan minum terus kita usahakan. Nah, inilah laibun walahwunnya begitu ya. Kita mempunyai uang. Nah, bagaimana cara mengusahakan untuk mendapatkan uang? Dengan susah payah kita mencarinya. Sesudah kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Uang itu kita belanjakan, uang itu kita keluarkan. Padahal sebelumnya kita cari. Begitu. Nah, inilah laibun walahwunnya jika semata-mata kita hanya orientasi hidup itu untuk dunia semata. Oleh karenanya Allah memberikan nama bagi kehidupan kita saat ini dengan istilah ad-dunya gitu ya, dari kata dana yadnu, artinya dekat atau rendah. Jadi kehidupan kita ini kehidupan yang dekat karena memang sifatnya sementara dan sebentar. Kemudian rendah karena memang nilainya rendah jika dibandingkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kata Allah demikian. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Nah, kemudian Imam Ar-Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa kematian yang dikenal dengan perpisahan ruh dan badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini artinya ketika kita meninggal atau kematian itu sendiri bukan artinya sebuah kebinasaan, melainkan berpindahnya kita dari satu negeri ke negeri yang lain, berpindahnya dari satu dimensi kepada dimensi yang lain gitu. Nah, kemudian yang menjadi perhatiannya buat kita bahwa kematian itu merupakan jalan begitu ya, jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan hidup. Nah, ini tentunya tidak untuk semua, tetapi untuk orang-orang yang bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kematian tersebut. Begitu ya. Seperti ilustrasi tadi, dalam pernikahan, menjalin kehidupan berumah tangga itu akan terasa bahagia, akan terasa nyaman, akan terasa nikmat apabila
sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu ilmu-ilmu dalam berumah tangga begitu. Nah, selanjutnya keadaan orang yang mati ya, keadaan orang yang meninggal. Nah, ini keadaan orang yang meninggal, keadaan orang yang mati ini beragam. Dan bagi orang yang beriman, di dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata, seseorang yang beriman setiap kali melihat dosanya, dia seolah-olah sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung itu menimpa dirinya. Nah, ini adalah sebuah sikap yang akan menentukan keadaan seseorang bagaimana dia meninggal. Orang yang beriman dia akan senantiasa waspada terhadap dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dosa-dosa yang bisa menghimpit kehidupan dirinya sehingga ketika menghadapi sebuah kematian dia ada dalam lingkaran dosa yang menyebabkan dirinya itu ada dalam bahaya, yang menyebabkan dirinya ada dalam kebinasaan dan siksa tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa menyadari terhadap dosa-dosa, maka ketika menjelang sebuah kematian, dia akan ada dalam kebaikan. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak menghiraukan dosa, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang pendosa, maka kematian itu merupakan sesuatu adab yang menyakitkan begitu. Di dalam Quran surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras gitu ya, dengan kasar. Kemudian wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini pekerjaannya sama, yaitu mencabut nyawa tetapi sikapnya berbeda. Yang satu keras begitu ya, kasar, nah sementara yang satunya lagi lemah lembut. Dan bagi orang yang beriman inilah yang akan mendapatkan kenikmatan atau kebaikan dalam menghadapi sebuah kematian. Nah, sementara bagi orang kafir, dia akan menghadapi hal-hal yang mengerikan dan menyakitkan ketika menghadapi sebuah kematian. Nah, ini ditegaskan bagi orang-orang yang beriman di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, sementara bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang durhaka, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ini ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-50. Nah, ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kiranya demikianlah untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan kepada poin yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi tadinya kita mau bahas 3 poin, tapi ternyata waktunya yang terbatas. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai apa itu husnul khotimah dan apa itu su'ul khotimah, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khotimah, ciri-ciri orang yang ada dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dan silahkan kalian baca-baca lagi ya di buku pelajarannya untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terhadap pembahasan yang ada di bab ke-8 ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.